Multikulturalisme dan masyarakat multikultural adalah keanekaragaman yang dimiliki suatu negara dan kekayaan bangsa, khususnya Indonesia. Di era digital, media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya seperti video atau film dokumentasi, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat. Sejarah perkembangan multikulturalisme mulai diterapkan di Kanada pada tahun 1971 untuk mengatasi masalah perbedaan suku, agama, ras, dan politik. Australia juga mendeklarasikan diri sebagai masyarakat multikultural pada tahun 1973 akibat meningkatnya pendatang dari Asia. Menurut Joachim Lack, pada tahun 2002, sebelum mewujudkan masyarakat multikultural, harus ada beberapa syarat. Yang pertama, konsep multikulturalisme harus dipahami luas oleh seluruh masyarakat atau stakeholders agar menjadi pedoman hidup bersama. Yang kedua, adanya kesamaan pemahaman antara multikulturalisme dengan stakeholders. Yang ketiga, adanya upaya terpadu secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan cita-cita masyarakat multikultural. Selanjutnya, ada pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme sangat erat dengan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip kederajatan dalam perbedaan budaya. Para ahli juga memberikan perspektif yang melengkapi. Yang pertama ada Azumardi Azra, menekankan bahwa ini adalah kebijakan yang menerima realitas prioritas budaya dan agama dalam masyarakat. Yang kedua ada Eli M. Setiadi, melihatnya sebagai pengakuan atas kesejahterataan perbedaan baik secara individu maupun kelompok seperti gender dan ras, yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Yang ketiga ada Lawrence Blum, menambahkan dimensi pemahaman dan keingintahuan di mana kita tidak hanya menghargai budaya sendiri, tapi juga memiliki rasa ingin tahu yang positif untuk memahami nilai-nilai etnis lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk multikulturalisme yang pertama ada isolasionis, kelompok budaya yang hidup secara mandiri atau otonom dengan interaksi yang sangat minim satu sama lain seperti masyarakat Amish di Amerika. Yang kedua ada akomodatif, terdapat budaya dominan yang memberikan ruang pada penyesuaian hukum sensitif bagi kaum minoritas agar mereka bisa tetap menjalankan tradisinya. Yang ketiga ada otonomis, kelompok budaya utama berjuang untuk mendapatkan kesetaraan penuh dan budaya dominan serta menutup hak untuk hidup otonom dalam sistem politik yang ada, seperti kelompok Quedokis di Kanada. Selanjutnya ada kritikal, kelompok yang lebih fokus pada penciptaan identitas kolektif yang baru, yang mengakui perspektif khas setiap kelompok, seperti perjuangan untuk merayakan Hari Imlek di Indonesia. Yang kelima ada kosmopolitan, upaya untuk menghapus sekat-sekat budaya secara total sehingga individu bebas berpindah dan berinteraksi antar budaya supaya terikat pada satu identitas seperti keberagaman penduduk di Singapura. Di sini ada karakteristik masyarakat multikultural. Dapat diumpamakan seperti sebuah musik tercakup semua kebudayaan dari unsur pendukungnya, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Yang kedua ada tantangan dan upaya mewujudkan masyarakat multikultural. Dalam hubungan antar kelompok, intergrup dalam masyarakat sering bermuncul sejumlah sikap negatif terhadap anggota atau karakter lainnya. Yang A, prasangka merupakan sebuah sikap biasanya bersifat negatif yang ditunjukkan bagi anggota-anggota beberapa kelompok, didasarkan pada keanggotaannya dalam kelompok. Yang B, stereotip, erat kaitnya dengan prasangka orang yang menganut tertentu mengenai kelompok lain, cenderung berprasangka terhadap kelompok tersebut. Berbagai sikap di atas biasanya lantas ditunjukkan kepada kelompok lain sebagai berikut adalah
perlakuan berbeda yang ditunjukkan pada seseorang suatu kelompok karena memilih ciri-ciri tertentu. Adapun bentuk diskriminasi diantaranya sebagai berikut. Ya, asimilasi, proses terus lanjut menuju integrasi sosial. Pendapat beberapa ahli mengenai bentuk integrasi bahwa adanya beberapa bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada integrasi nasional, yang kedua ada interaksi wilayah, yang ketiga ada interaksi elit massa, yang keempat ada interaksi nilai, yang kelima ada integrasi tingkah laku. Upaya integrasi sosial dalam masyarakat digital. Dampak negatif digitalisasi seperti adanya kejahatan dunia maya, tayangan pornografi, perjudian, tayangan kekerasan, bahkan penyebaran informasi palsu. Mengutip Mujual 2020, adapun dampak negatif dari pihak dalam beberapa bidang SBB. Yang satu politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial dan budaya, yang keempat hukum pertahanan dan keamanan. Dampak positif digitalisasi. Adanya dampak positif dan majunya era digitalisasi atau ilmu pengetahuan dan teknologi (LPKK) merupakan hal yang nyata dan keberadaannya semakin mempermudah masyarakat segala aspek. 1. Politik, 2. Ekonomi, 3. Sosial budaya, 4. Hukum pertahanan dan kecemaran, 5. Pendidikan. 5. Proses integrasi sosial. Adanya beberapa hal yang dilakukan. 1. Memastikan setiap konflik dan pelanggaran hak saksi segera tuntas. Menciptakan hadapan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Mencakup 3 aspeknya, yaitu A. Rekonsiliasi, sering memanfaatkan. B. Kedua belah pihak yang berkonflik mengakui kesalahan masing-masing. 5. Rekonstitusi. Menurut Erwin 2017, Putra 2015, menjadi upaya bentuk reinkarnasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indo yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal Undang-Undang 1945 bersumber dari bahasa yang diiklarkan dalam Sumpah Pemuda 2 Oktober 1928. Yang kedua, Pancasila sebagaimana terbentuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara. Yang keempat, bendera merah putih. Sang merah putih terbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah, yang keduanya berukuran sama.